Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Mushola Darussalam, bakal residen yang saya muliakan dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini masih dikasih kesempatan untuk bertemu, bersilaturahim, mengaji bersama, memahami tentang beberapa rahasia kehidupan ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kisah keluarga Imran. Mungkin sudah di-share ya temanya. Kisah teladan keluarga Imran, yang insya Allah kita juga menggunakan ayat di surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat ke-33 sampai 39. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu cerita keluarga Imran itu, ada di dalam surah Ali Imran, ayat 33 sampai dengan 39. Sebelumnya mari kita buka dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa mengambil pelajaran dan iktibar dari kisah ini, dan bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah sampai nantinya ajal menjemput kita benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, banyak yang keliru mengucapkan surat ini. Jadi surat ini namanya Ali Imran, bukan Al Imran. Kalau Al itu kan untuk menunjukkan makrifat, tapi Ali artinya keluarga, Imran nama orang. Lah anehnya, ini ada kawan-kawan yang namanya Ali Imran. Padahal Ali itu artinya keluarga, namanya sendiri Imran. Nah, kawan saya namanya Pak Ali Imran namanya. Mungkin banyak orang sini namanya Ali Imran. Tidak semua penamaan surat di Al-Quran itu pakai al. Ada yang tidak pakai al, bahkan tidak boleh pakai al. Khususnya nama. Nama itu kan isim ajam, Pak. Jadi tidak boleh pakai al. Makanya ada surat Yunus, bukan Al-Yunus. Kadang-kadang protokol MC itu ngawur nyebutnya. Berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan surat Al-Yunus ayat 3 sampai 5. Al-Yunus. Nama orang nggak boleh kasih al. Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, Luqman, itu tidak boleh pakai al. Ngaji ini tentu apa Bapak? Tentu Al-Luqman. Ya, Toha, Maryam, itu tidak pakai al. Adapun yang sifatnya itu umum, ya seperti Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Isra, itu pakai al.
Nah, miniatur Quran itu begini Bapak Ibu. Quran ini kan yang dibahas 4. 1, akidah atau tauhid namanya. 2, syariah atau hukum. 3, akhlak atau karakter. 4, kisah namanya qasas atau qasasul Quran. Lah kisah ini yang justru menguncinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita bicara iman, tidak mungkin sempurna iman kita tanpa contoh. Kalau bicara hukum syariat, tidak mungkin sempurna hukum kita tanpa figur. Dan kalau bicara karakter, apalagi karakter, tidak mungkin bisa nyontoh sempurna tanpa suri tauladan. Makanya kisah itu jangan diterjemahkan dongeng. Tapi ada rahasia, pelajaran yang bisa dipetik dari situ untuk kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan. Saya kan pernah ngomong, Allah itu menampilkan hanya 2 sosok di Quran. Sosok baik, sosok jahat. Sosok baik siapa? Ya salah satunya Nabi dan Rasul, termasuk Ali Imran ini. Makanya nanti cerita yang terjadi terulang lagi loh Pak. Coba diteliti. Kalau panjenengan ngaku orang baik, itu pasti cerita hidupnya ada di salah satu Nabi dan Rasul. Pasti. Diurut mawon nggih, mungkin matur pengajian sampeyan delok ceritane, dicocok-cocokno. Aku iki cocok ambek Nabi sapa sih? Nabi Adam gak cocok. Idris gak cocok. Mudun maneh Soleh, Hud, Lut, Ibrahim, Musa gak cocok kabeh. Sampai Nabi Isa, sampai Muhammad gak cocok. Berarti cocoknya Fir'aun. Lalu apik-apik gak cocok. Pasti ada yang nyantol kok. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah atau pelajaran penting dalam kehidupan untuk siapa? Liulil albab, untuk orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Bapak Ibu, kalau seandainya Nabi Muhammad itu bukan Nabi, Pak, tidak mungkin diceritakan di Al-Quran ini. Misal, Nabi itu terlahir kan nggak punya guru. Nabi nggak pernah sekolah. Sehingga disebut Nabi tidak pernah belajar membaca, tidak pernah belajar menulis. Yang sering kita ungkap dengan kalimat ummi. Bukan Nabi tidak bisa baca, bisa. Bukan nggak bisa nulis, bisa. Tapi tidak ada proses menuju ke sana. Ini awal dewela iso nulis, ya tahu sekolah, tahu mondok. Bisa membaca ya karena pernah belajar. Nabi langsung yang mengajari Allah lewat malaikat Jibril. Contoh cerita ini, Pak. Ini orang-orang Yahudi Nasrani pada heran sama Nabi ini. Kok bisa Muhammad menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu lebih lengkap daripada pendeta mereka? Tentang Ashabul Kahfi, tentang nabi-nabi terdahulu. Padahal Nabi Muhammad ini tidak ada yang membisiki beliau. Berarti Nabi Muhammad ini, oh ada wahyu berarti. Ada wahyu. Dan ceritanya lengkap Bapak Ibu. Bisa jadi karena Rasulullah itu ditanya dulu sama sahabat, ya Rasulullah ceritakan kepada kami tentang ini. Baru Nabi bercerita. Ada lagi Nabi tahu-tahu cerita langsung. Gitu ya. Dulu saya ceritakan tentang ada seorang musyrik, 2 orang yang sebenarnya mereka ini sudah meyakini kalau Muhammad ini utusan Allah, tapi belum dapat hidayah. Dari beberapa peristiwa mereka yakin ini Muhammad ini bukan orang biasa, ini utusan Allah ini. Tapi mereka ragu-ragu. Akhirnya datang ke pendeta Yahudi. Pak, saya ini kepingin membuktikan kalau Muhammad itu Nabi. Katanya Yahudi, apa belum cukup? Itu Nabi beneran itu. Orang Yahudi. Gini Pak, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Sekedar meyakinkan kami kalau Muhammad itu Nabi. Datang kepada dia, tanya tentang cerita 7 pemuda di dalam goa. Kalau dia bisa menjawab, Nabi. Kalau tidak, enggak Nabi. Nabi palsu itu. Kan banyak sekarang muncul nabi palsu, ya dulu ada Pak Musoddek gitu, aku nabi.
Terus lagi Pak Sayuti, Nabi Sayuti namanya. Yang terakhir itu Nabi yang di agama baru Pak, Jawa Sunda itu yang sudah ditangkap, namanya nabinya Tugimin. Nabi Tugimin itu ada, Nabi baru. Ya, jadi lucu-lucuan Pak akhirnya Pak. Kalau baca sholawat kan nggak enak kalau Tugimin. Sallallahu ala Tugimin. Terus Nabi lebih pantas Muzaki daripada Tugimin. Datanglah dua orang ini kepada Rasulullah. Tanya, ceritakan kepada kami Muhammad tentang pemuda-pemuda dalam goa. Lah Jibril itu belum datang Pak. Surat Al-Kahfi belum turun. Nabi menjawab gini, datanglah besok, aku akan menjawabnya. Biasanya kalau Rasulullah mengatakan seperti itu, besok Jibril datang Pak. Ternyata besok gak datang Pak. Nah orang tua ini nagih, katanya diceritakan, coba datanglah seminggu lagi. Ternyata seminggu Jibril belum datang Pak. Nah orang musyrik ini sudah mulai punya senjata. Oh bohong kamu berarti. Gini aja, datanglah seminggu lagi. Jadi ada 2 minggu dari pertama kali datang. Baik Muhammad, kalau seminggu lagi kami datang ke sini belum ada jawabannya, maka akan kami umumkan kepada semua orang Mekah kalau kamu itu kadzab, pembohong. Nabi bingung Pak, ya Allah, ya apa ini biasa teko, Jibril gak teko-teko ini ya apa. Ternyata di hari H, saat janjian mau ketemu itu, tamunya datang 2, ditagih. Itu pun Jibril belum datang Pak. Ketika di hadapan orang-orang musyrik itu, Jibril datang membacakan surat Al-Kahfi lengkap diceritakan. Jenenge wong loro iki ndelomong ae. Kok luwih lengkapan ceritane iki timbang ceritane Yahudi sing duwe kitab Taurat dan Injil itu. Akhirnya mereka itu terbantahkan argumentasinya. Tapi apakah mereka ketika melihat Rasulullah bercerita lebih lengkap, lebih detail itu mereka beriman? Enggak. Toh mereka ya tetap enggak beriman. Karena iman itu hidayah. Nah, Allah memilih 4. Ya, di sini diawali dari kata innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. 33 Ali Imran. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Ali Ibrahim. Ali itu apa tadi? Keluarga Ibrahim. Wa Ali Imran dan keluarga Imran alal alamin, di alam semesta ini. Bapak Ibu bisa teliti. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Adam tidak pakai keluarga, Pak. Nuh tidak pakai keluarga. Karena dalam sejarah, Adam sama Nuh ini termasuk produk gagal dalam membina keluarga. Ya saya bilang bahasanya produk gagal, tapi ya gagal ya Pak. Karena Nabi Adam punya anak namanya Qabil. Kenal Qabil, Bu? Kenal ya? Pernah ketemu di mana? Ya di Quran lah, kan ceritanya jelas. Nuh punya anak siapa yang Kan'an. Beda dengan Ibrahim dan Imran. Anaknya ini semuanya baik-baik, Pak. Ibrahim ini kan punya istri 3, Bu. Cuman yang satu nggak viral, kan nggak punya anak. Yang viral itu 2. Siapa? Ibu Sarah, Ibu Hajar. Dari Ibu Sarah punya anak Ishak. Itu Nabi. Dari Ibu Hajar punya anak Ismail, Nabi. Makanya kalau Al itu kan apa, Bu? Ayah, ibu, anak itu Al. Bapak Ibu kalau baca sholawat nggak pakai Al, nggak sah sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak boleh. Harus pakai Al. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Selawatnya fil alamina innaka hamidum majid. Jadi Ibrahim dikasih Al. Istrinya 2. Saya gambarkan ya, Bu. Ibu Sarah itu cantik, Hajar manis.
Sudah gitu akhlaknya baik. Ya Allah. Saya kadang mau tidur itu loh, Pak. Mesti merenung itu. Enak era Ibrahim. Bojone loro, sijine ayu, sijine manis. Apik-apik pisan, sholihah-sholihah, taat-taat. Kadang ono bojo situ cerewet pisan. Enggak, saya enggak menceritakan orang sini, enggak. Itu orang kutub selatan sana. Ya Allah. Punya anak dua bagus-bagus. Dan kalau kita belajar tentang Imron, Imron punya istri Hannah satu, punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Isa itu generasi Nabi Israel yang terakhir. Imron punya saudara ipar namanya Zakaria, Nabi. Zakaria punya anak namanya Yahya. Jadi gini Bu, Imron punya istri namanya Hannah. Hannah ini punya adik perempuan dinikah sama Zakaria. Berarti Imron sama Zakaria ini dalam nasab pernah apa? Saudara, ipar. Mboten bingung gini kalau cerita nggih. Bingung kan kalau kan ngunjuk riyen gitu kan. Kemudian Imron punya anak Maryam. Zakaria punya anak Yahya. Pertanyaannya, Maryam sama Yahya ini pernah apa? Sepupu, wis dong wisan ini ngomong ini. Sepupu. Terus Maryam punya anak namanya Isa. Isa manggil Yahya apa? Lah, cocok. Wingi tak takoni jamaah sebelah. Manggil apa, Bu? Mbah. Loh, gak ngrungokno atane pertama. Ceritane gak ngrungokno. Jadi kelompok mata rantai nasab inilah namanya Ali atau keluarga. Ibrahim sama Imron ini punya karakter yang sama. Ibrahim, Imron, sama Zakaria. Apa karakternya? Lama menikah, nggak kunjung punya putra-putri. Sama, Pak. Jadi Imron itu sudah sepuh itu, nggak hamil-hamil istrinya. Sama dengan istrinya Zakaria, nggak hamil-hamil, Pak. Apalagi Ibrahim. Ya, tapi mereka bertiga ini nggak jenuh, nggak bosan, minta ke Allah anak. Itu yang dalam sebuah munajatnya Zakaria disebut dalam surah Maryam itu, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulangku telah rapuh, rambutku telah putih, badanku telah lemah, tapi aku tidak pernah bosan dan jenuh untuk memohon kepadamu, berikan aku anak ya Allah. Sama karakternya. Wong telu niki pelajaran, Pak. Ada orang baik yang tidak dikasih anak itu cepat. Oh no, Pak, ahli sholat, ahli sodako, ahli poso, tapi tak dua anak. Niki ahli rasan-rasan, anak yang recel. Pokoknya sing elek-elek niki mboten enten daerah pakal presiden mboten enten. Wong wis pindah. Akhir-akhir balik ini mana? Ya Allah. Bapak Ibu, kan ada dialog di radio. Dulu saya punya program di Suara Muslim. Judulnya program itu Family Talk, dialog keluarga. Jadi dulu itu saya perintisnya Suara Muslim ini, Pak. Yang pertama kali merintis itu saya. Setelah sudah banyak program, saya malah sekarang tidak bisa ikut program karena waktunya bentur terus. Dulu pernah ada This is Islam. Pertama kali itu saya punya program This is Islam. Ini Islam. Itu dialog interaktif, telepon juga bisa. Terus munajat malam. Nah, terus motivasi Al-Quran, terus family talks ini. Dialog tentang keluarga. Suatu ketika, karena ini live, jadi pilihannya, kalau saya nggak bisa datang, harus ngirim ganti, atau by phone saya lewat mobil, Pak. Tapi pernah kita coba by phone, sinyalnya plat-plat, nggak jelas orang ngomong, akhirnya kita gantikan ke ustadz lain. Tapi saya pantau lewat radio di mobil itu. Dialog tentang keluarga. Nah, saat tengah dialog ada penelpon seorang ibu ke ustadz mengganti saya ini. Pak Ustadz, saya tanya, iya Bu, saya ini menikah sudah hampir 17 tahun tapi belum punya anak. Apa ya Pak Ustadz kira-kira solusinya
Dan kenapa sebab saya tidak punya anak ini? Langsung dijawab sama ustadznya ini. Mungkin ustadznya ini lagi galau mungkin, Bu. Habis dimarahi istrinya biasanya. Ustadz itu kalau dimarahi istrinya, Pak, ceramah tidak fokus. Tidak fokus. Belar, gak karu-karuan, rono. Itu karakternya ustadz itu begitu. Makanya saya ini kalau fokusnya itu nggak pernah dimarahi saya. Apa jawabannya? Ibu ini nggak punya anak karena ibu banyak dosa. Gitu, ngelantur kan jawabannya. Ya kaget Pak yang nanya, masih ditutup itu teleponnya. Pas iklan itu saya telepon ke radio untuk ngobrol sama ustadznya ini. Tolong dicabut lagi itu jawabannya. Kenapa Pak Ustadz? Masa ada orang punya anak itu kan? Ya dosa kan, itu azab bagi orang yang banyak dosa. Jadi nggak punya anak. Saya ingatkan dalam Quran, kalau kamu itu kan junior saya Pak, mengatakan bahwa orang yang tidak punya anak atau punya anak tapi lama itu karena dosa-dosanya, itu sama halnya kamu menuduh Nabi Ibrahim itu pendosa, Nabi Zakaria itu pendosa, Imran itu pendosa. Padahal 3 orang itu orang pilihan Allah dalam Quran. Nggih, supe kula. Lah, supe. Jawab itu dipikir dhisik. Karena ucapan kalau sudah terucap ini susah mau ditarik lagi Bapak Ibu. Kan begitu. Ini jam terbangnya kurang berarti orang ini. Ya jam terbangnya kurang. Mana itu resiko tinggi kalau memang ada ustadz itu yang takut sama istri itu ya begitu itu. Nggak bisa. Ini orang-orang pilihan itu dalam karakter keluarganya itu lama lo punya anak. Tapi sekali punya anak langsung brilian anaknya. Sekali punya anak langsung jadi nabi semua. Nah, ketika panjang durasi sambil menunggu anak, apa yang mereka lakukan? Itu sama juga. Apa? Berdoa, beribadah, dan bernazar. Ini ayatnya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni. Ya Allah, saya kepingin hamil. Nanti saya kalau hamil, anak saya lahir, saya akan serahkan ke Baitul Maqdis. Apa yang tersirat dalam doa istri Imran ini, Bu? Kepingin anak laki-laki. Tapi tidak mau nyebut vulgar. Nyebutnya, ya Allah, kalau nanti anakku lahir, aku serahkan ke Baitul Maqdis, jadi marbot untuk menjaga masjid. Padahal yang jelas menjaga masjid itu mesti lanang. Ngoten loh, ini jaluk ojo langsung frontal loh, Bu. Ya ada apa tersirat gitu loh, ojo langsung. Ya Allah, kalau butuh duit, ya Allah, ojo ngono. Ya Allah, kasih saya rezeki yang lapang lewat pintu manapun ya Allah, yang tidak kami sangka-sangka. Ngono loh. Ya Allah, kalau butuh duit, ya Allah, ini jatuh tempo nih ya Allah. Ini sakit langsung 2,5 juta. Lah opo? Kayak malaikat itu debt collector opo sama niku. Tirulah doanya ini, Pak. Memang nazar ini kan baik untuk meloloskan apapun, Bapak Ibu. Berapa malam yang lalu saya kedatangan caleg di rumah. Caleg, tahu caleg enggak? Enggak, saya sebut partainya enggak. Ini kawannya ini. Minta doa restu. Waduh, tak restui sampai. Tapi gak nggawa apa-apa, Bu. Lengoy lo gak nggawa, gula gak nggawa. Kok kosongan ngene rek. Ya gak takok nomor rekening bara, ya apa iki. Ngene iki arep ndonga gak mandi ya ngene iki lho, Pak. Marahi ngene gak mandi donga iki wis. Astagfirullah. Kula nyuwun Ustaz, doakan saya bisa berhasil. Terus saya minta nasihat gimana caranya supaya hajat-hajat ini berhasil. Sama nazar aja, Pak. Nazar itu cara seperti nabi-nabi dulu untuk terkabulnya tujuan. Tapi nazar yang baik, yang positif. Kalau saya menang, saya nyumbang musola 1 M. Kalau saya menang, saya nyantun yatim. Kalau saya menang, saya berangkatkan umroh guru-guru TPQ. Gitu loh, Pak. Pulau pun nazar pulau. Nazar apa sampai? Nek menang pulau gundul. Pak laopo sama niku gundul. Apa hubungannya nazar sampai gundul itu? Kan usum, Pak. Caleg nek dadi gundul bersama. Mungkin di samping gundul mungkin kalau nazar. Pokoknya aku nek menang, menek kelopo.
Opo gendeng sampean niku. Nadar itu yang baik-baik. Tak delok sampai mulai ya wis. Kanggo apa-apa njaluk ditungakno. Rasane dek iku sowan nang malaikat apa ya apa? Saya ndak butuh ibu uang, beras, gak butuh. Yang butuh itu istri saya. Saya kan hanya ngalur saja Bapak sampai ini. Ya Allah. Saya lanjutkan. Kalau saya takon WA, Ustaz apa sudah didatangi tim sukses salah satu capres? Sudah didatangi tapi belum dikasih apa-apa. Kemarin semobil sama Pak Mahfud MD sempat dari Surabaya ke Pasuruan, baru saya pindah mobil Pasuruan ke Gresik. Ya nggak ngomong apa-apa, Ya aku menengah itu. Tapi saya sudah punya pilihan sendiri, walaupun nggak dikasih saya tetap milih ya. Enggak, tapi nggak saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Nanti takut di. Karena videonya sudah viral itu kan. Tapi tidak nyebut nama saya. Sudah, jangan dipancing, jangan terpancing. Saya langsung ke ayatnya ini. Tapi harapannya berbeda, Pak. Lahirnya perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika melahirkan lahir wedok. Ya memang kawan OSG biar gak erup. Wedok. Cuman Bu siapa tadi istrinya Imran tadi? Kalau istrinya Ismail. Istrinya Ismail. Ya Bu Ismail. Aku dewe yo lali yo. Jangan jawab Bu. Nama-nama itu kan situs tidak penting, yang penting kan pelajarannya itu. Mikir sopo bojone Ismail. Ya Allah. Bu Imran ini kecewa. Kecewa, Pak. Tapi kekecewaannya itu tidak menjurus kepada perasaan yang mendorong dia untuk menentang Allah. Loh, orang kecewa itu wajar loh, Pak. Wajar. Nek gak kecewa gak menungso. Saya pernah kecewa ke istri, tapi jangan kecewa itu membuat saya itu benci atau memperlakukan istri berbeda dari sebelumnya. Itu yang keliru. Nikmati kecewaan itu. Soalnya dia itu jaluk itu nuntut, semakin banyak tuntutan, maka semakin kecewa dalam hidup. Sama tak iling teman-teman, ojo nuntut akeh-akeh nang lanang. Kecewa. Saya tidak pernah kecewa sama istri, kan tidak punya tuntutan saya. Saya itu punya istri itu tuntut 3 aja Bu, istri saya. Sing penting bojoku iku siji menungso. Loro sik urip. 3 wedok. Wis liyane gak nuntut apa-apa aku wis. Menungso, urip, wedok wis. Liyane gak nuntut. Ono sing lanang, pokoknya mama gak boleh tidur sampai papa itu pulang ke rumah. Lah opo? Gua tinggal turu kecewa sampean. Jadi kekecewaan kita itu terlalu banyak menuntut. Hannah ini sempat menuntut, ya Allah, saya ingin anak laki-laki. Bahasanya muharraron fataqabbal minni. Muharrar itu ya seorang laki-laki yang akan diabdikan untuk rumah ibadah. Tapi kecewanya ya tetap menerima. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wa laysa dzakaru kal unsa. Ya beda ya Allah, anak laki-laki sama perempuan itu beda. Orang dulu itu kan Pak Bu, bangga kalau punya anak laki-laki. Bahkan di Arab jahiliyah itu kalau punya anak perempuan dibunuh. Kayak gak penting terus ngerepoti lah anak wedok biaya yake gak menghasilkan. Gak iso gak nyambut gawe delek duit men saged. Ya wong lanang kan bisa, diandalkan itu bisa. Tapi beliau mengatakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Tapi Allah yang maha tahu apa hikmahnya anakku lahir ini perempuan. Ini pelajaran. Aduh, konco kula niku Bu Sedarjo Bu, anak ini ku 6 sakniki, wedok kabeh. Karena dia bilang sama istrinya, "Dek, pokoknya sampean selama gak iso
meteng arek lanang. Meteng terus. Sampai nek ana lanang mandek. Ternyata lahir wedok maneh. Terus meteng maneh, wedok maneh, meteng maneh, wedok maneh. Saiki sing wedok wis lemes gak iso meteng maneh. Wingi ngomong, wis meteng maneh lho, durung lanang ngono kok. Meteng dhewe. Dijawab wis wedok kaya ngono. Mak klekep mencep gak iso ngomong apa-apa. Itu prinsip dari mana? Pokoknya saat durunge lahir lanang ojo mandek. Nah niku sampai sak lusin wedok terus ya terus niku. Memang nggak sama. Walaisa dzakaru kal unsa. Agama itu memang nggak sama. Waris saja nggak sama. Pembagian hak dan kewajiban saja nggak sama. Tapi banyak hadis mengatakan tentang kemuliaan punya anak perempuan. Itu pahalanya 2 kali lipat daripada anak laki-laki. Ngeramut anak wedok niku ganjarane luwih gede timbangane ngeramut anak lanang. Banyak hadis-hadis itu. Saya punya 1 anak perempuan, bedo Pak, biayai bedo. Ono biaya wedak barang, benges barang, umane wis lulus kuliah ngono wis. Nek sing lanang diumbar gak apa-apa, kadek wedakan, kadek bengesan. Nah sing wedok tuku kodhong, ngene, macam-macam tas. Malah orang tua itu lihat anaknya itu Masya Allah. Mulai kecil itu sudah jilbaban. Di Senin ya mesin bapak ini. Kamu jangan pakai jilbab, jangan pakai jilbab. Ternyata anaknya lanang. Jadi, lanang kok jilbaban. Terus, wa inni samaituha Maryam. Dan aku namakan anakku ini perempuan dengan nama Maryam. Wa inni u'iduka bika wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung kepada Allah ya, agar dia tidak tergoda setan dan turunannya juga tidak tergoda setan. Doa Maria, doa Hannah ini dikabul sama Allah. Nanti ada cerita Maryam itu digoda ini, digoda itu. Anaknya Maryam, Nabi Isa itu kan pernah berkholwat di gunung pertapaannya Nabi Isa itu di dekat Bukit Zaitun dan digoda oleh setan selama 40 hari 40 malam, hampir tergoda Nabi Isa alaihissalam. Dan semua situs cerita Imran ini Pak Bu ada di Palestina. Ada di Palestina. Jadi Imran ini kan mbahnya Isa. Dan Rasulullah mengatakan tentang kemuliaan tanah Palestina. Disitulah Isa dilahirkan, Isa diangkat ke langit, dan Isa nanti diturunkan untuk membunuh Dajjal. Ada di mana? Di Palestina. Makanya ini saya itu, tanah Palestina itu, Masya Allah Bapak Ibu. Tanah yang hati itu rasanya beda. Memang tidak semewah Mekah, tidak semewah Medina, tapi punya daya tarik yang luar biasa. Nah, saya bilang, kalau Mekah, yang datang ke sana siapa? Berapa nabi? Adam, jelas ya. Ibrahim masuk Mekah. Ismail, Nabi Muhammad. 4 nabi. Madinah, 1 nabi aja, Nabi Muhammad. Tapi Palestina, Al-Aqsa, seluruh nabi dan rasul ada di situ. Termasuk ini. Situsnya Imran ini semua ada di sana Bapak Ibu. Kapan itu? Tahun berapa? Hotel kami itu pas di depan tempat kelahiran Maryam. Ditulis sih bahasa Inggris, tempat kelahiran Maryam. Masya Allah. Terus nanti ada sebelahnya itu ada mihrab Maryam. Ada mihrab Zakaria. Nah sebelum ini lahir, Imran wafat. Jadi Maryam itu yatim. Tapi karena orang tuanya ini orang terpandang Bapak Ibu, yang rebutan ngeramut niku kata. Makanya saya kan, ini ono wong tua niku api Pak, anaknya mesti rebutan Bang. Yatimnya mesti rebutan. Semua rebutan merawat dia. Akhirnya dijadikan undian. Siapa yang berhak merawat? Dengan cara apa? Meletakkan pena ke dalam air, nanti yang muncul duluan itu yang berhak merawat Maryam. Dan itu penanya Nabi Zakaria, sehingga ayatnya wa kaffalaha Zakaria.
Zakaria berhak untuk merawat Maryam. Kula niki lho Pak, masih model kaya ngeten iki kan bapak kula kiai, ibu kula bunyai. Kula lahir iku rebutan wong. Ya rebutan nyusoni bareng, Pak. Ada katanya ibu saya, kamu itu dulu yang menyusui kamu itu lebih dari 12 perempuan. Ono sing tuwek, ono sing STW, ono sing nom bareng. 12 Pak rebutan. Kula susone nggih anak sampean, nggih kula susone. Lah kapan hari saya pulang ke desa saya Dukun Gresik sana. Di sana itu ada ibu-ibu datang. Pun sepuh. Niki Ibu Zaki ta. Saiki anu ya, Masya Allah sering mlebu TV saiki. Mu Zaki aku ben tau nyusoni kona. Atuh nggih ta Bu, Masya Allah matur suwun nggih. Ya Allah. Awake pun nek nyusu iku nemen awakmu iki. Astagfirullah. Yo aja diomongno lho maksudku Pak. Aku yo isin awake wong liyane. Kene kan kiai ini sing ceramah. Terus ada lagi yang datang itu masih muda Bu, ya usianya ya nggak sampai 60, mungkin karena merawat tubuh beliau ini. Ketok saya enom, yo ngaku mari nyusani kulo, aku biar lu bisa kita tahu nyusani sampai tahu, suwe tak susani seminggu, nang tak susani terus. Delok, kok ayu ibu itu ya, ya Allah. Ibu. Untung sampean ngomong Bu, masih aku senang sampean gak kira oleh nikah sampean. Dalam hati Pak saya Pak. Enggak saya ngomong, saya kan malu gitu loh Bu. Saya kan ngomongnya sama ibu-ibu sini. Jadi kan ndak nerono loh ya. Wah, apa nek nyusu iku Masya Allah diceritakno sampai dipraktek-praktek nang ngene iki. Kaya aku iki seneng nyusu ngono lho model. Padahal ya iya aja nih ya. Kan tapi masih kecil Bu, masih kecil. Terus saya pulang itu saya cerita istri saya. Nih aku mau kepethuk wong loro. Sijine wis tuwek, nemen, sijine yo sik rada enom durung swidak lah. Wong loro-loroan iki ngaku biyen aku tau nyusu nang dheke ngono lho. Lho. Terus yo sijine tuwek, terus sijine sik enom. Terus ya apa sampean? Yo gak apa-apa, ngene. Kata terus nemu wedi kok terus singgung bae. Aku wedi ngene. Sama seneng tadi susane ngono. Gak lego aku dina ngono ambek aku. Bapak-bapak ini tema-tema ngeten iki gak ngantuk, Bu. Heran aku bapak-bapak ini. Nah, karena dia perempuan, maka dibikinkan peraduan atau mihrab di sampingnya Baitul Maqdis. Ditutupi kali satir ngeten. Kayak kain. Di situ Maryam itu, Bu. Dan setiap hari dikirimi makanan oleh Zakaria. Dan setiap kali dikirimi makanan itu, ternyata sudah ada makanan yang ada di sana. Allahu Akbar. Jadi ayatnya, ketika Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria itu masuk mihrab, selalu ditemukan rizki, makanan yang lengkap. Yang lebih lengkap daripada makanan yang disiapkan Zakaria. Dan dia bertanya Zakaria, ya Maryamu anna laki hadha. Nah, ini makanan dari mana? Maryam menjawab, qalat hiya min indillah. Dari Allah, Paman, dari Allah. Itulah terkejut Zakaria, Bapak Ibu. Oh, ternyata anak ini bukan anak biasa ini. Setiap hari dia dikirim Allah makanan. Lewat siapa? Malaikat Jibril. Oh, berarti tempat ini itu tempat yang sering dikunjungi malaikat Jibril. Langsung ngangkat tangan, Pak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Itu loh pelajaran bahwa tempat yang sering ditempati orang-orang baik, orang-orang soleh, itu menjadi tempat yang mustajabah kalau kita berdoa di dalamnya. Langsung ayat berikutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Doanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan aku, anugerahkan kepadaku dzurriyyatan thayyibah. Anak-anak yang baik, turunan-turunan yang baik. Di tempat apa? Di mihrabnya Maryam itu. Dan akhirnya setiap kali datang ke mihrab Maryam, mesti ndonga, Pak. Supaya tidak sama dengan Maryam, Nabi Zakaria bikin bilik sendiri di sampingnya, namanya mihrab Zakaria. Saya pernah masuk dua-duanya. Ke mihrab Maryam saya masuk.
Ke mihrab Zakaria saya masuk. Di sebelahnya Masjidil Aqsa. Yang masjid yang abu-abu itu yang Al-Qibli. Al-Aqsa, Al-Qibli. Masya Allah. Masa nggak kepingin, Bu? Saya cerita begini. Kepingin ya, cuma duit dulu ngumpul. Ini kepingin Ustaz. Duit itu kok sopong. Sementara kanggo biaya nyalek dhisik ya. Sing nyalek-nyalek nih. Nah, ketika berdoa itulah muncul sebuah permintaan Zakaria kepada Allah tentang anak. Salah satunya beliau mengatakan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian tanpa ahli waris. Ternyata selidik punya selidik. Ini penafsiran, Pak. Nabi Zakaria ngoyo kepingin ngeramut Maryam agar istrinya cepat hamil. Jari wong pakal, gawe pikat, gawe pancingan. Itu ada dalilnya, Pak. Mesti ngomong, oh ibu-ibu gak seneng aku. Oh, ngono ati. Gak meteng-meteng tapi ngeramut arek cilik supaya bojone cepet meteng, dapat hamil. Nah, suatu ketika dia bermunajat kepada Allah Zakaria ini. Dan akhirnya turun malaikat. Turun malaikat. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli. Di saat Nabi Zakaria salat fil mihrab, di mihrabnya itu. Bapak Ibu, kalau saya menerjemahkan mihrab ini, kalau di Pakal ini, ya ini, Mushola Darussalam ini. Makanya tempat keramat untuk ketemu Allah itu yang paling keramat ya di mushola ini, Pak. Makanya benar nih sampai di mushola ini ya. Karena ini tempat orang-orang baik, tempat orang-orang soleh, tempat lisan memuji Allah, tempat untuk kepala bersujud kepada Allah ya di sini. Ini tempat yang paling keramat. Maksud saya, berdoa di mushola ini dengan berdoa di rumah nilainya beda. Ada kekuatan, ada aura di sini, yang mungkin tidak nampak dengan kasat mata. Sampeyan percaya napa mboten kali kula? Oh, kudu percaya, gak percaya kula tak pamit mawon iki. Lah apa gak percaya? Ceramah gak percaya. Apalagi ada kegiatan pengajian seperti ini. Kira-kira sudah berapa kali ada orang sujud di sini, berapa kali mengkhatamkan Quran di sini. Berapa kali ada orang menyalurkan sedekah dan menerima sedekah di tempat ini. Wong Zakaria mawon melihat malaikat itu katanya sering datang ke mihrab Maryam, dia bikin mihrab lagi di sampingnya supaya katutan sawabnya itu. Ketika sholat malaikat datang kepada Zakaria dan mengatakan, Innallaha yubashiruka biyahya. Hei Zakaria, aku datang ke sini untuk memberikan kabar gembira kepada kamu. Kamu akan segera punya anak laki-laki yang namanya telah disiapkan oleh Allah, yang nama ini sebelumnya tidak ada. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Di surat Maryam itu. Yang namanya belum ada sebelumnya. Namanya Yahya. Seweneng, Pak. Makanya anak ini selalu dikatakan yubashir, kabar gembira. Dari segala macam anugerah Allah yang diberikan oleh keluarga atau pasangan suami istri, ranking pertama yang bikin hati senang dan bahagia adalah anak. Bu, umpama milih ya, ana wong kepingin anak apa dikai omah telu. Niki nek wong waras, akal sehat, mesti pengen anak. Tapi diterusno, nggih pengen anak nggih omah telu. Ngono biasa wong-wong niku. Makanya tomak nggih. Karena apa, Pak? Bagi seorang jomblo yang belum punya istri, belum punya suami, anugerah pertama adalah suami istri. Tapi setelah dia jadi suami istri, anugerah berikutnya adalah anak. Itu ada dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Masih gak diomah gak apa-apa. Sing penting duwe anak sih. Iki omahe gede magrong-magrong kan anake. Nah, yang dilakukan Zakaria ternyata tokcer Bapak Ibu. Nah, karena bersyukur kepada Allah ketika diberitahu oleh malaikat bahwa dia bakal punya anak laki-laki namanya Yahya, apalagi diberitahukan anakmu ini nanti akan menjadi nabi. Musaddiqon bi kalimatin minallah,
Anak ini akan membenarkan kalimat-kalimat dari Allah. Maksudnya Nabi. Wa sayyidan, menjadi sayyid, pemimpin. Wa hasuran, panutan. Wa nabiyan, nabi, minas sholihin, dari orang-orang soleh. Karena syukur itulah langsung saya akan berpuasa, ya Allah. Tanda-tandanya bahwa ini adalah informasi yang benar, kabar yang menyenangkan, besok saya puasa. 3 hari puasa. Tidak hanya puasa perut ternyata Pak Bu. Puasa lisan. Nggak ngomong sama siapapun. Salah yalin sawiyah. Nanti nyoba poso bicara. Orang banyak mampu Pak puasa perut. Tapi banyak tidak mampu puasa bicara. Monggo lah dicoba. Ngapunten kula nggih dereng nate, Bu. Ya apa poso ngomong kene iki lho, biasa ngomong adakno. Kata istri saya ini profesinya ya pengusaha dan jualan, Pak. Napa sing didol abab. Ngeten iki mosok katene ceramah mau. Itu berlaku juga untuk Maryam. Nanti Maryam itu juga puasa, Pak. Setelah lahirnya Isa itu puasa. Gara-gara apa? Nanti kita bahas surat Maryam itu nanti. Ketika dia mengatakan, ya Allah, kalau masalah aku punya anak gak ada bapak karena kebesaranmu, aku yakin ya Allah. Tapi bagaimana aku menjelaskan kepada masyarakat yang mereka ini selalu kepo ya Allah, terutama orang pakal itu. Kira-kira begitu ya Pak. Apa kata Allah? Fa imma tarayinna minal basyari faquli inni nadzartu lirrahmani sauman. Nazar saja. Jangan ngomong 3 hari kayak Pak Demu dulu, pamanmu Zakaria. Ya. Nadarlah. Itu kan pelajaran. Kalau memang kita itu ada sesuatu yang memang tidak perlu kita ucapkan, jangan diucapkan. Kalau kita mengucapkan sesuatu tambah runyam urusan, tambah mekar masalah, jangan diucapkan. Puasalah bicara. Puasalah bicara. Jadi sudah, supaya kuat pakai nazar. Inni nazartu lirrahman, saya berjanji kepada Allah untuk tidak bicara dengan siapapun selama 3 hari. Seperti nazarnya atau seperti amalnya Zakaria. Jadi waktu orang kampung datang itu Bapak Ibu, aman. Kamu zina, kamu dituduh macam-macam. Meneng tok. Ngaku poso. Tapi gerakan isyarah fa asyarat ilai. Ini kan digendong begini Pak. Ibu Isa itu. Maksudnya takon arek dhewe, aku iki poso gak ngomong. Lah wong takon arek cilik yo ngamuk, Pak. Mbok kira wong gendeng ta, kon arek cilik gak iso ngomong. Yang itu akhirnya Allah Ta'ala bikin Nabi Isa bisa ngomong. Sebelumnya mereka marah-marah, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin anak kecil bisa ngomong? Tapi setelah ditunjuk sama Maryam, bayi itu ngomong, inni Abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku adalah utusan Allah. Aku diberi kitab dan aku nanti diangkat menjadi nabi. Yang mendelikku wabe orang-orang Bapak. Itu dilakukan Zakaria. Tentang ujian dari Allah anak. Tentang nazar, ya, tentang tempat-tempat yang didatangi oleh malaikat, dan tentang kemuliaan Maryam, anak dari Imran, itu semua disarikan di dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 39. Saya yakin dari keterangan saya ini Bapak Ibu jamaah sekalian sudah bisa mengambil ibrah dan pelajaran dalam kehidupan. Jangan pernah memandang bahwa lambat punya anak itu bahwa dia gak disayang Allah, atau cepat punya anak itu disayang Allah. Kadang disayang itu oleh Allah ditunda. Penundaan itu tujuannya untuk menguji kita,
masih tetap berharap nggak sama Allah. Kadang-kadang enten tiyang donga niku gak dikai wis motong, Bu. Gak donga maneh wis. Nek koncone negur, Mbak, biyen kon sering donga kok saiki gak tahu, Mbak. Wis pensiun aku, Mbak, donga gak donga maneh. Lalu bertahun-tahunan donga ya gak dikabul sampai Allah. Itu kan salah satu pelajaran. Dan Bapak Ibu, yang paling akhir, bahwa tidak ada yang menguatkan kita kecuali keluarga kita sendiri. Kebanggaan kita adalah keluarga kita sendiri. Sampai ada ayat mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu, jaga dirimu dan keluargamu. Ada lagi perintah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Keluarga ini menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan. Punya anak yang baik, punya cucu yang baik, yang menyejukkan mata, menyejukkan hati, menyenangkan hatinya, itu enak Bapak Ibu. Ya, kan ada orang itu jiwanya sayang kepada anak-anak. Ketika anaknya punya cucu, anaknya punya anak, dia punya cucu, dia senangnya minta ampun, pesan kepada anaknya, nak, kamu kerja nggak apa-apa, istrimu suruh kerja nggak apa-apa, anakmu titip no aku, titip no bayar. Itu namanya nenek cerdas. Karena dia tahu anak yang masih kecil, belum balik, itu anak yang mengundang malaikat. Ini Maryam ini. Makanya rumah itu kalau ada anak kecilnya, Bu, itu malaikat rahmatnya datang. Itu kehebatan rumah yang ada anak kecilnya itu. Makanya nenek cerdas itu nenek yang suka ngerabut cucunya. Wis gawon rene gak apa-apa kok. Aku mbah iki lho, gak lapo-lapo timbangane anu. Nenek cerdas. Nenek gak cerdas. Gak gelem dititipi, Bu. Ojo sampai lho anakmu melok aku. Anakmu iku ruwet. Rumah yang ada anak kecilnya, itu malaikat rahmat datang, masuk ke dalamnya. Hati-hati rumah yang tidak ada anak kecilnya. Hati-hati sampai. Mungkin ada malaikat yang masuk, tapi hanya malaikat Israel. Langsung putune diteleponi, ayo nang bakape. Ya memang anak kecil itu gimana Pak perbuatannya? Ya ruwet aja nih, jenenge arek cilik. Makanya anak kecil itu kayak begini nih. Itu dicium itu tidak bau. Saapek-apek ke arek cilik. Iku enak sedep ngono lho, Bu. Keleke sedep masih durung adus. Ayo sama nabung keleke mae. Nah, muntah-muntah sampai. Karena di aliran darahnya ini tidak ada dosa. Masih fitrah, masih bersih, masih suci. Nah, anak kula pun gede-gede, biar anak kula cilik lho. Malah aku nek seneng ngambung tangi turun lambene sing kena ilere niku malah sedep niku, Bu. Niku nek anake nek ilere mbok ya iso gawe napa? Ngambu tikus kecoak-kecoak iku padha mlayu kabeh. Soalnya mboten kuat. Jadi Allah itu memberi porsi seperti itu. Makanya kenapa anak kecil itu lebih mudah untuk melihat barang-barang gaib? Ya karena hatinya bersih. Ketika Rasulullah ditanya, orang yang membaca Quran, hatam, ketika dia berdoa, itu diaminkan malaikat doanya itu. Bahkan yang mengaminkan itu ribuan. Nah, sahabat tanya, loh malaikatnya mana Nabi? Kok saya tidak bisa melihat? Apa jawaban Rasul? Karena dosa-dosa kita ini susah mau melihat malaikat itu. Makanya yang bisa melihat malaikat hanya Rasulullah. Jibril itu Pak pernah datang jejer Nabi. Ngasih wahyu sama Nabi. Tapi jamaah kalau sing hanya sekali saja yang tahu. Ketika menjelma jadi manusia itu. Datang kepada Nabi, laki-laki, ganteng, kulitnya putih, rambutnya hitam. Duduk di depan Nabi, menempelkan lututnya di lutut Rasulullah, meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Rasulullah. Tapi waktu itu jamaahnya nggak tahu kalau itu malaikat. Jadi malaikat di hadapannya, tapi nggak tahu. Dikira tamu biasa. Baru setelah keluar, tanya Umar bin Khattab, sinten Nabi? Dia Jibril datang kepada kita untuk mengajarkan agama. Diparani, nggak usah. Jadi bisa melihat malaikat, tapi tidak menyadari kalau itu malaikat. Tapi yang paling sering ketika Rasulullah bersama malaikat, itu
Semua nggak tahu. Bahkan Ibunda Aisyah itu pernah ketika dia di pangkuan Rasulullah, malaikat Jibril itu datang. Baru setelah malaikat Jibril sudah pergi, ada salamnya Jibril untuk kamu, wahai istriku. Coba, istri Rasulullah, malaikat Jibril, titip salam. Nanti sama dititipi salam malaikat. Ya tadi itu malaikat Israel suruh siap-siap katanya. Gak suwe mana jadi ini. Baik Bapak Ibu, semoga bacaan sejarah tentang Imran ini merasuk di dalam sanubari kita, sehingga ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil, kita amalkan, agar hidup kita semakin hari semakin berkualitas. Saya kira itu Bapak Ibu, saya jam 8 harus di Masjid Agung Lamongan, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam segmen pengajian berikutnya. Senang kalau sejarah begini, senang ibu-ibu didongeng itu semua mantuk. Wah. Ini gena sejarah ini kok enak Bu. Ini gak gena ya gak enak. Semua sejarah di dalam Al-Quran syarat dengan pelajaran penting dalam kehidupan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menutup majelis mulia ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.